Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kerajaan Allah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 31a dan 32. Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, Gereja Kudus menarik perhatian kita pada firman Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dinyatakan dalam bentuk perumpamaan. Kali ini Tuhan Yesus bicara tentang kuasanya sebagai Raja yang berkuasa atas hati manusia. Allah harus menjadi Raja dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus ada di sana, maka hadirlah kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus dengan biji sesawi yang tumbuh. Biji itu ditaburkan dan terus bertumbuh, sekalipun yang menaburkannya tidur di waktu malam dan bangun di waktu siang. Biji itu tumbuh dan akhirnya menjadi pohon besar dan menghasilkan buah. Bukan hanya itu, tetapi banyak burung bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi hadirat Allah itu dapat dialami dan dirasakan oleh banyak orang juga. Biji yang ditaburkan itu tidak hanya bertumbuh untuk dirinya sendiri, melainkan memberi manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudari terkasih, salah satu makna yang bisa kita ambil dari perumpamaan hari ini adalah jangan pernah lelah menabur benih kebaikan dan kebajikan. Diperlukan keajekan atau konsistensi dan kesinambungan atau kontinuitas dalam berbagi kebaikan. Terkadang yang terjadi adalah bahwa kita menjadi kurang bersemangat atau berputus asa karena kebaikan yang kita kerjakan tidak mendapat penghargaan atau apresiasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang tadinya kita niatkan baik seringkali berakhir dengan kekecewaan. Sebaliknya, kita akan merasa senang dan bangga ketika apa yang kita lakukan dihargai. Pengorbanan yang kita kerjakan akan terasa nikmat seiring dengan setimpal dengan penghargaan yang kita peroleh. Perhatikan, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah seperti tumbuhan yang bertumbuh dari biji hingga menghasilkan buah. Pertumbuhan biji itu terjadi sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, bahkan tidak kasat mata dan tidak disadari oleh orang yang menaburkannya. Namun, di situ ada kehidupan, ada perkembangan, dan ada yang bergerak keluar yang puncaknya menghasilkan buah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah,
mula-mula tangkainya, lalu bilurnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila sudah masak, dituai bulir-bulir. Saudara-saudari terkasih, jika kerajaan Allah itu kita artikan sebagai kebaikan dan nilai-nilai luhur hidup manusia yang berasal dari Allah, maka pertumbuhan kebaikan dan kebajikan itu juga seringkali tidak terlihat jelas. Pesannya cukup jelas. Izinkanlah nilai-nilai itu terus bertumbuh. Izinkanlah Allah dengan cara dan rahmat-Nya yang tak terselami oleh akal budi kita bertindak secara kreatif. Tuhan hanya minta kita untuk menaburkan benih kebaikan itu dengan ketekunan dan kesungguhan. Sisanya Allah lah yang akan memberikan pertumbuhan. Dampak dari kebaikan yang kita taburkan tidak sangat bergantung pada apa yang kita kerjakan, tetapi oleh Allah yang dengan caranya yang terselami membuat kebaikan demi kebaikan yang kita taburkan itu menghasilkan buah dengan membentuk dan mendewasakan orang-orang yang mengalaminya. Orang menaburkan benih kebaikan itu tidur di malam hari dan bangun di siang hari. Namun, bagaimana benih itu menghasilkan buah tidaklah bergantung pada si penabur benih, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan seperti bumi yang dengan sendirinya menumbuhkannya. Pertumbuhan benih itu sesungguhnya misteri ilahi, dan kita hanya diminta untuk berpartisipasi dengan menaburkan benih. Jika benih itu jatuh di tanah yang subur, hasilnya pasti melimpah. Tidak demikian dengan biji yang jatuh di tanah berbatu atau di antara semak berduri atau di pinggir jalan. Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Allah lah yang memberkati perbuatan baik dan kebajikan yang engkau bagikan untuk orang-orang di sekitarmu. Saudara-saudari terkasih, muara dari perumpamaan tentang kerajaan Allah pada hari ini sesungguhnya adalah campur tangan Allah dalam karya pewartaan dan pelayanan gereja. Gereja harus terus mengusahakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan yang harus terus dibagikan kepada dunia yang ada di sekitarnya. Mengenai perkembangan dan pertumbuhan serta hasil akhirnya, haruslah dipercayakan pada Allah yang menghendaki segala sesuatu itu baik. Sesungguhnya hidup yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah sebuah kesempatan untuk berbuat baik dan berbagi berkat untuk semua orang, bukan untuk kelompok kita saja. Kebaikan dan berkat yang dipercayakan Tuhan untuk dibagikan kepada sesama kita haruslah terbuka dan tersedia untuk semua orang. Seperti burung-burung di udara yang ingin membangun sarangnya di carang atau cabang biji sesawi yang telah ditumbuhkan Tuhan tanpa diketahui oleh si penaburnya. Sebab jika waktu yang ditetapkan oleh Tuhan tiba, kita harus memastikan bahwa hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita tidaklah sia-sia, melainkan
sudah menjadi berkat dan mendatangkan keselamatan bagi banyak orang dan mendatangkan kebahagiaan dari Tuhan. Apakah hidupku sudah menjadi berkat dan menghadirkan rahmat Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki kami untuk menjadi berkat untuk semua orang. Bantulah kami untuk selalu rajin mengusahakan yang baik untuk sesama kami demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.